Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbunul Arif. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sedang digoyang dengan isu yang berkaitan dengan soal moral. Tidak memenuhi komitmennya kepada Prabowo untuk maju menjadi capres, berhadapan dengan mentornya, yakni Pak Prabowo, dan juga soal utang piutang dengan Sandiaga Uno yang sampai sekarang belum dibayar. Jumlahnya itu sangat besar. Sandiaga Uno ini kan menjadi pasangan dari Anies Baswedan pada pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, dan kabarnya yang disebutkan ini utangnya ke Anies kepada Sandiaga Uno yang belum dibayar itu jumlahnya sebesar, ini nggak tanggung-tanggung nih ya, sebesar 50 miliar. Isu adanya utang piutang ini diungkap oleh Erwin Aksa. Ini keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang saya tahu nih pada Pilkada DKI 2017 itu menjadi tim sukses pasangan Anies dan Sandi. Dia yang termasuk Erwin Aksa ini pada waktu itu kemana-mana mendampingi Anies Baswedan, dan Anda masih ingat ya ketika Anies Baswedan pernah menggunakan helikopter waktu itu geger dari Lebak Bulus menuju ke Balai Kota, pada waktu itu juga difasilitasi oleh Erwin Aksa ini. Erwin Aksa menyampaikan menyampaikan bahwa ada perjanjian antara Sandiaga Uno termasuk utang piutang tadi itu ketika diwawancarai dalam program Akbar Faisal Unsensor. Videonya viral dan bagian potongan-potongan potongan bagian ketika dia menyampaikan adanya utang piutang itu menyebar secara luas, bukan menyebar, disebar secara luas ya di berbagai platform media sosial, bahkan banyak difabrikasi, ditambah-tambahi dengan ada suara yang tertawa, emoticon, dan lain-lain. Erwin menjelaskan ada 3 perjanjian yang dibuat Anies itu. Pertama, perjanjian dengan Prabowo dan Sandiaga Uno yang ditandatangani itu bertiga. Jadi ada tanda tangannya Prabowo, Anies Baswedan, dan juga Sandiaga Uno. Kedua itu perjanjian pembagian jabatan antara Anies dan Sandi bila keduanya nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Mungkin tepatnya ini pembagian wewenang dan kewenangan ya, pembagian kewenangan ya, bukan pembagian jabatan. Jabatannya udah pasti sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan yang ketiga, perjanjian ketiga itu soal utang piutang tadi sebesar 50 miliar, dan ini disebut untuk pembiayaan pilkada. Untuk 2 perjanjian terakhir ini, Erwin Aksa bahkan mengaku ikut terlibat dalam penyusunannya ini bersama Rik Reskiana. Ini nama terakhir ini adalah pengacara dari Sandiaga Uno, dan seingat saya dia pernah menjadi komisaris utama dari PD Pasar Jaya atau Saranajaya ya. Sampai saya tidak tahu apakah sekarang masih dia menjabat itu, tapi yang jelas dia pernah mendapat jabatan sebagai komisaris utama di salah satu BUMD di DKI Jakarta. Untuk perjanjian soal pembagian kewenangan antara gubernur dan wakil gubernur itu, Erwin mengaku dia mendapat masukan dari pamannya Pak Yusuf Kala. Ini saya kira mungkin ini berkaitan dengan pada waktu itu ketika Pak Yusuf Kala mendampingi Pak Jokowi ya, karena kelihatannya pada waktu Pak Yusuf Kala mendampingi Pak Jokowi itu tidak terlalu berperan. Ini beda sekali dengan ketika Pak Yusuf Kala mendampingi Pak SBY pada periode pertama, itu kan kelihatan bagaimana peran Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden tidak hanya sekedar ban serep. Ini beda sekali dengan ketika dia menjadi wakil presidennya dari Jokowi. Soal adanya perjanjian antara Anies dengan Prabowo itu sebenarnya sudah menjadi isu yang cukup santer ya. Ketika ada tanda-tanda Anies Baswedan ini akan maju pada Pilpres 2024. Walau tidak disebut secara spesifik, namun narasi yang muncul ke publik itu ada semacam perjanjian bahwa Anies Baswedan itu tidak akan maju dalam Pilpres berhadapan dengan Prabowo. Potongan video Anies dengan ketika dia diwawancarai oleh Najwa Shihab dan menyatakan bahwa dia memang memegang janjinya tidak akan berhadapan menjadi kontestan dari Pak Prabowo itu kemudian menyebar kembali. Tetapi publik pada waktu itu dan juga yang disampaikan oleh timnya Anies menyatakan bahwa perjanjian itu sebenarnya berlaku dalam konteks untuk Pilpres 2019 ya, bukan Pilpres 2024. Karena itu kalau sekarang ini janji terhadap Pak Prabowo sebenarnya sudah tidak mengikat lagi. Walaupun dalam wawancara yang sama juga Sandiaga Uno menyatakan bahwa itu dia tetap memegang komitmen itu dan dia menganggap itu masih berlaku perjanjiannya ya.
kita bisa memahami kalau itu berkaitan dengan perjanjian Pilpres 2019 kan, karena ini tampaknya kan dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya ya pada Pilpres 2014. Kita ingat ketika itu Pak Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi, dan itu jangan sampai terulang. Pada waktu itu kan Pak Prabowo pada pilkada itu mengusung Jokowi ya, mendukung Jokowi berpasangan dengan Ahok. Tetapi ironisnya kemudian pada Pilpres 2014 atau 2 tahun berselang itu kemudian Pak Prabowo terpaksa berhadapan dengan Jokowi, dan ironisnya lagi adalah Pak Prabowo dikalahkan oleh Jokowi. Nah, kelihatannya Pak Prabowo mungkin tidak mau terulang lagi, karena kalau kemudian Anies Sandi berpasangan pada Pilpres 2002, Pilkada 2017, dan kemudian tahun 2019 dia tiba-tiba menyapres seperti Pak Jokowi, kan ini kasusnya bisa terulang lagi ya. Ini ceritanya kan sebenarnya mirip-mirip antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, walaupun berbeda, tapi dua-duanya ini adalah figur yang didukung oleh Pak Prabowo ketika maju dalam Pilkada DKI. Tetapi pada saat itu seperti saya sebutkan tadi, Pak Jokowi itu kemudian maju menjadi Pilpres. Nah, sementara Anies tidak pada tahun 2019. Dia tetap, bahkan dia tidak tergoda ketika Pak Prabowo sendiri yang justru meminta dia untuk mendampinginya menjadi cawapres pada Pilpres 2019. Dan akhirnya seperti kita ketahui, karena Anies tidak bersedia, yang digandeng oleh Pak Prabowo adalah wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan kalah lagi ketika berhadapan dengan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Adanya janji Anies ke Pak Prabowo itu yang tadi, apakah itu soal pencapresan atau apa, itu diperkuat oleh Sandiaga Uno ya, ketika dia juga diwawancarai oleh Akbar Faisal. Sandiaga Uno mengakui bahwa benar Anies membuat perjanjian tertulis di atas materai yang ditandatangani bersama Prabowo dan dia sendiri Sandi. Draft perjanjian itu yang membuat adalah politisi Gerindra Fadlizon, dan sekarang salinannya itu disimpan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Namun Sandiaga Uno tidak bersedia mengungkap apa isi perjanjian itu, dan dia meminta menanyakan kepada Fadlizon atau Sufmi Dasko. Soal itu juga diakui oleh Sufmi Dasko bahwa dia menyimpan perjanjian yang ditulis oleh Fadlizon. Apa isinya dia tidak bersedia mengungkap karena ikatan dia itu bersifat internal. Soal perjanjian antara Prabowo, Sandiaga, dan Anies itu diakui oleh Sudirman Said yang kini menjadi anggota tim kecil Koalisi Perubahan. Dia membenarkan karena Sudirman Said pada waktu itu juga terlibat dalam Pilkada 2017 sebagai tim sukses juga ya. Namun menurut Sudirman Said yang dia tahu itu memang ada soal perjanjian utang piutang tadi dengan Sandi, dan tetapi itu sudah dianggap lunas ketika Anies dan Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab dalam perjanjian itu disebutkan bila pilkada menang maka utang piutang dianggap lunas, dan itu dianggap merupakan berbagi beban lah untuk pendanaan pemilu, untuk pembiayaan pilkada maksud saya 2017. Mengenai perjanjian politik dengan Prabowo, Sudirman Said mengaku tidak mendengar adanya perjanjian semacam itu. Maksudnya kalau Prabowo maju Pilpres maka Anies terikat untuk tidak boleh maju juga menjadi capres gitu ya Pak. Apakah termasuk juga pada tahun 2024, apakah itu cuma berlaku 2019 atau cuma sampai berlaku tahun 2024. Tapi menurut Sudirman Said dia mengaku tidak mendengar ada perjanjian semacam itu. Ribut-ribut soal janji Anies kepada Prabowo dan sekarang muncul utang piutang Anies kepada Sandiaga Uno ini tampaknya ya munculnya ini karena Anies ini bakal menjadi salah satu kandidat capres kepada Pilpres 2024. Bukan hanya dia muncul sebagai kandidat, tapi dia disebut sebagai juga figur yang kuat dan kemungkinan besar bisa mengalahkan Prabowo. Sejauh ini kan Anies ini bahkan bisa disebut menjadi baca pres pertama Pak yang sudah mendapatkan tiket dan memenuhi presidensial threshold 20%. Ini setelah Demokrat dan kemudian diikuti oleh PKS menyatakan dukungannya kepada Anies. Keputusan Demokrat dan PKS ini melengkapi Partai Nasdem yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi seperti saya sebut tadi, dengan 3 partai bergabung, Nasdem, Demokrat, dan PKS, maka Anies sudah mengantongi tiket lebih dari 20% presidensial threshold, yakni 20% kursi di DPR. Jumlahnya malah sampai 28, sekian gitu ya. Dengan munculnya Anies, maka peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 ini menjadi ya sangat berat ya. Kalau toh harus berhadapan dengan Anies Baswedan dan kemudian ini kan Prabowo ini kan terancam untuk ketiga kalinya, alias kalau dalam istilah sepak bola disebut hat trick, itu kalah dalam Pilpres ya.
Ini dia kalah 2 kali dengan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Nah, kalau ditambah dengan ini kan sekarang dia menjadi 3 kali, kalau 2024 dia kalah lagi. Kalau ditambah dengan Pilpres 2009 saat dia maju menjadi cawapres yang berpasangan dengan capres Megawati, ini malah jadi 4 kali ini Prabowo gagal. Jadi boleh lain nih, ribut-ribut ini kita anggap sebagai upaya semacam downgrade gitu ya, citra Anies gitu sebagai figur yang nggak bisa dipegang janjinya. Jadi gimana kalau dia pada orang-orang terdekatnya, pada orang-orang yang mendukungnya saja dia tidak bisa dipegang janjinya, apalagi kepada rakyat yang dia nggak punya terlalu ikatan yang kuat. Kira-kira gitu yang image yang ingin dibangun. Namun saya menyarankan ya, daripada jadi gorengan politik yang salah-salah ini kan bisa menjadi senjata yang menyerang balik Pak Prabowo dan Sandi ya. Kalau kita lihat sekarang kan sudah muncul di berbagai media sosial itu serangan terhadap Prabowo dan juga Sandi. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu jelas dia tidak memenuhi janjinya kepada para pemilih karena dia mengaku bahwa dia akan timbul dan tenggelam bersama para pendukungnya, bersama emak-emak. Tapi ternyata kan sekarang Pak Prabowo malah milih bergabung di kabinet dengan eh, Pak Jokowi, menjadi pembantu Pak Jokowi. Demikian juga Sandi. Justru Sandi lah yang sebenarnya tidak memenuhi janjinya. Begitu ini gorengan di media sosial ya, karena dia kan kemudian meninggalkan posisinya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dan maju menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. Daripada semacam itu jadi malah senjata makan tuan gitu, mengapa perjanjian itu tidak dibuka saja kepada publik? Toh saksi-saksi dan mereka yang mengaku menyimpan dokumennya itu masih ada semua. Dokumen perjanjian antara Prabowo, Anies, dan juga ditandatangani oleh Sandi, bagaimana diakui oleh Sufmi Dasko Ahmad, dia memang masih menyimpannya. Politisi Gerindra Fadlizon yang membuat draftnya juga masih hidup dan segar bugar, bisa tinggal ditanya gitu. Sementara soal perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandi juga ini masih ada tadi Rick Reskiana dan ada Anies Baswedan dan ada Sandiaga Uno sendiri. Dan jangan lupa kan ada juga tadi Erwin Aksa yang mengaku dia terlibat dalam perbuatan perjanjian itu. Dan juga sebenarnya masih perlu ditambahkan lagi. Jangan lupa juga ini ada saksi dari DPP PKS ini kan mereka masih lengkap semua karena kan kabarnya ini berkaitan dengan dana saksi dan pengamanan dan dana pengamanan pemilu untuk PKS gitu ya. Dengan begitu semuanya kan jadi terang benderang, nggak perlu lagi digoreng-goreng dan menimbulkan persepsi yang keliru. Dan dengan begitu selanjutnya para kandidat capres ini baik Pak Anies, Pak Prabowo maupun siapa saja yang nantinya akan berlaga dalam Pilpres 2024 bisa lebih fokus bicara program. Saya kira itu lebih penting ya ketimbang melakukan negatif campaign seperti sekarang ini ya. Karena ini bukan black campaign tapi ini negatif campaign ya. Toh mereka sebelumnya juga saling bersahabat dan pernah juga berada dalam kubu yang sama. Meskipun kalau kita melihat mereka ini memang agak unik kan. Kenapa? Kan posisi Anies dengan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno ini sebelumnya dalam kubu yang berseberangan. Anies sebelumnya adalah tim ses dari Pak Jokowi. Dia pernah jadi juru bicara Pak Jokowi pada Pilpres 2014 ya, ketika Prabowo berpasangan Hatta dan Anies dan Pak Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Dia kemudian sebagai bonusnya dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu dan tetapi kan kemudian dia direshuffle oleh Pak Jokowi. Nah, dalam ketika dia direshuffle inilah kemudian dia ditampung oleh Prabowo, dia didukung oleh Gerindra dan PKS maju dalam Pilkada 2017 dan kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian profilnya, figurnya ini makin moncer dan dia kemudian digadang-gadang menjadi calon presiden. Prabowo dan Sandi ini adalah lawan Pak Jokowi pada Pilpres 2019. Khusus untuk Prabowo kan bahkan sudah 2 kali ya menjadi lawan Pak Jokowi. Pertama ketika dia berpasangan dengan Hatta Rajasa berhadapan dengan Pak Jokowi yang berpasangan dengan Pak Yusuf Kala dan kemudian pada 2019 dia berhadapan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo menggandeng Sandiaga Uno, sementara Pak Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin. Sekarang Prabowo dan Sandi jadi membantu Pak Jokowi dengan masuk dalam kabinet. Sementara Anies sekarang dianggap sebagai penantang Jokowi. Dan Jokowi dengan berbagai cara mencoba menghalangi pencapresan Anies. Namun upaya Jokowi itu gagal karena Nasdem yang notabene adalah pendukung Jokowi ini selama 2 kali Pilpres malah menjadi partai yang menyelamatkan Anies dari jebakan dan rintangan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi. Kalau Nasdem nggak mengusung Anies, saya kira Anies akan jadi layangan putus ya. Ini kan
Harus diakui bagaimanapun juga yang menyelamatkan pertama kali Anies itu adalah Partai Nasdem. Jadi sebenarnya muter-muter di situ saja di antara mereka sendiri yang tadinya berkawan kemudian menjadi lawan, yang tadinya lawan menjadi kawan dan sebagainya. Tapi sekarang kemudian ketika menjelang Pilpres mereka saling menyerang kembali. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.